Genset kecil milik saya ini sudah lebih kurang 2 tahun belakangan tidak pernah digunakan, dikarenakan rusak dan susah untuk dinyalakan. Genset model 2 tak ini hanya berkapasitas maksimal 800 watt. Genset ini dikenal juga sebagai genset rumahan. Dengan kecepatan putar 3000 rpm, mesin ini mampu menghasilkan voltase rata-rata 220 sampai 230. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat, berjumpa lagi dengan SK Nisa Air Channel. Menurut buku manualnya, ada beberapa kemungkinan penyebab genset ini susah untuk dihidupkan. Pertama, dari jalur tekanan. Tekanan yang tidak cukup kuat kemungkinan disebabkan oleh busi, baut, dan gasket yang sudah rusak. Jika hal ini terjadi, tindakan korektif yang dapat dilakukan yaitu dengan mengencangkan steker dan baut serta mengganti gasket mesin yang sudah aus. Penyebab kedua, jika tekanan cukup kuat, kemungkinan terjadi masalah pada sistem suplai bahan bakarnya. Genset saya ini memiliki tekanan kompresi yang cukup bagus, terbukti dari putaran engkol yang masih menendang kuat seperti ini. Walaupun menurut buku manualnya, jika genset ini susah untuk dinyalakan hanya disebabkan oleh sistem bahan bakar yang kurang bagus, saya mencoba melakukan servis ke semua bagian yang mungkin menyebabkannya tidak mau hidup. Mari kita coba. Kita bersihkan businya terlebih dahulu. Wow, putus. Walaupun tali engkol ini putus, sepertinya masih bisa digunakan. Selanjutnya, untuk melakukan pemeriksaan ke bagian karburatornya, buka terlebih dahulu tangki bahan bakarnya seperti ini. Sebelum kita lanjut, bagi sobat yang sudah subscribe di channel saya ini, saya ucapkan terima kasih. Dan bagi yang belum, silahkan pencet tombol merah subscribe-nya agar channel saya ini lebih berkembang dan dapat memberikan manfaat. Oke, mari kita periksa one by one. Setelah semua baut tangki bahan bakar ini terbuka, copot selang suplai bahan bakar dari karburator ini. Kemudian, jangan lupa putar kran penutup bahan bakar ini ke arah off agar sisa bahan bakarnya tidak keluar. Pisahkan tangki bahan bakarnya. Disebabkan tali engkol genset ini putus, kita buka koper penutup engkolnya. Pergunakan kunci pas dan ring ukuran 8 mm untuk membuka keempat bautnya seperti ini. Selanjutnya, buka businya. Lalu, buka keempat baut penutup filter udara ini. Let's go! Penutup ini sekaligus sebagai koper penutup karburatornya. Buka juga kedua baut karburatornya ini. Lalu, buka keempat baut penutup panelnya. Buka juga baut di bagian dalamnya ini dan baut di bagian atas seperti ini. Renggangkan panel ini dari genset, lalu tarik keluar karburatornya. Untuk membersihkan jika ada kotoran dari sisa bahan bakarnya, buka baut di bagian bawah karbu ini dengan kunci pas ukuran 10 mm.
Gunakan sisa bahan bakar yang ada di tangkinya untuk membersihkan karburator ini. Karburator merupakan alat yang berfungsi sebagai pemasok campuran udara dan bahan bakar ke ruang bakar mesin, sehingga motor dapat berjalan atau bergerak. Karburator ibarat jantung bagi tubuh manusia untuk memompakan darah ke seluruh tubuh. Selain pelampung dan jarum katup di dalam sebuah karburator, juga terdapat katup atau skip, juga disebut dengan throttle valve, pemancar jarum, baut udara, dan gas. Buka dan bersihkan pelampung dan jarum katup ini. Setelah bersih, pasang kembali. Kencangkan bautnya. Selanjutnya, buka skru udara atau air screw ini. Komponen ini juga dikenal sebagai spuyer. Air screw atau spuyer ini berfungsi untuk mengatur banyaknya udara yang akan dicampur dengan bahan bakar. Pergunakan obeng minus untuk membukanya. Wow, kotor sekali. Saya akui, genset ini belum pernah diservis sedari baru. Untuk membersihkan salah satu bagian penting karburator ini, pergunakan jarum pentul. Jarum pentul ini dapat mencongkel kotoran yang menempel pada dinding bagian dalamnya. Butiran partikel debu yang sudah membeku ini adalah kotoran yang terdapat di spuyer ini. Setelah bersih, kita pasang kembali. Bersihkan juga bagian luar karburator ini. Kemudian, pasangkan karburator ini kembali. Dikarenakan keran penutup saluran bahan bakar ini patah, kita gunakan selang yang tersambung ke botol yang berisi bahan bakar seperti ini. Jangan lupa, gunakan bahan bakar dengan rasio campuran pertalite atau bensin dengan oli 50:1. Artinya, 50 cc bahan bakar dicampur dengan 1 cc oli samping. Seperti yang saya baca dari buku manual genset ini, dan untuk kita ketahui bersama, jika campuran bahan bakar mesin 2 tak ini tidak sesuai takaran, akan mengakibatkan ruang bakar mesin kering. Pelumasan dinding piston dan pen stang seher kurang, dan mesin akan cepat panas. Sebaliknya, kalau kebanyakan akan berakibat basah atau dengan istilah banjir. Mesin akan merepet, berasap pekat, busi cepat kotor, dan kerak ruang bakar cepat menumpuk. Jadi, untuk pengoperasian mesin genset jenis 2 tak ini, sebaiknya baca petunjuknya lebih dulu. Disebabkan tali engkolnya putus, kita sambungkan kembali dan pasang juga cover penutup engkolnya. Let's go! Kencangkan semua baut yang ada pada karburator ini.
Bersihkan juga tangki bahan bakarnya. Selanjutnya, tutup kembali bagian filter udara ini dan pasang juga bautnya. Lakukan juga hal yang sama pada cover panel ini. Kencangkan juga bautnya. Jika masih ada baut yang agak longgar, kencangkan kembali. Selanjutnya, lakukan persiapan pengetesan mesin genset ini. Untuk sementara, kita pasang tangki bahan bakar ini. Jangan lupa pasang juga keempat baut tangki bahan bakarnya. Ikatkan tabung plastik bahan bakar sementara ini agar suplai bahan bakarnya mengalir lancar. Mari kita coba. Oke, berhasil. Sepertinya yang bermasalah adalah suplai bahan bakar dan partikel debu yang membeku pada bagian spuyer karburator ini. Menurut pendapat saya, memperbaiki sendiri alat elektronik ini dapat kita lakukan sebagai cara berhemat dan memotivasi diri bahwasanya kita juga mampu untuk melakukan perbaikan mesin genset kecil ini. Saya bisa. Anda semestinya juga harus bisa. Video ini dibuat bukan untuk menunjukkan kesombongan bahwa saya bisa, tetapi lebih ditujukan untuk memberi motivasi dan inspirasi bagi kita semua. Tidak ada maksud apa-apa selain hanya untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan semata. Agar channel saya ini lebih berkembang ke depannya, mohon juga tinggalkan komentar, kritik, dan saran yang bersifat positif. Bagikan juga video ini untuk pengetahuan dan menambah pengalaman kita bersama. Akhirnya, terima kasih bagi sobat semuanya yang telah setia mendukung channel saya ini. Demikian saja video saya kali ini. Jika bermanfaat, silahkan dicoba. Dan saya ingatkan kembali, jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan tanda loncengnya agar sobat tidak ketinggalan dari video yang saya bagikan. Silahkan juga lihat video saya lainnya di channel ini, tentunya di channel Eskani Sair. Akhirnya, selamat mencoba. Semoga menjadi inspirasi juga bagi Anda. Sampai jumpa pada video saya berikutnya. Terima kasih.